membantu menyelesaikan permasalahan ibu dan ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita hari ini. Sebelum saya membaca aturan mediasi kita, bolehkah saya minta ibu sebagai pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu? Pihak pemohon bagaimana? Apakah keberatan? Silakan ibu. Perkenalkan, saya Edi Amanda Putri Lubis. Di sini saya sebagai ibu rumah tangga dan saya di kota Silakan ibu. Baik, nama saya Anissa. Saya di Surabaya. Baik, ibu. Terima kasih atas ketersediaan ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan ibu dan ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai moderator merupakan pihak netral yang tidak berpihak, membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi yang akan saya sebutkan. Yang pertama, imparsial, yaitu tidak memihak kepada pihak manapun. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Baik, saya akan membacakan. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang balik, baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah Bapak Ibu setuju? Baiklah, Ibu, saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu, Bu. Baik, dari Ibu pemohon. Pemohon? Ya, pemohon ya. Bagaimana Ibu pemohon bisa diceritakan? Ibu ya. Bagaimana Ibu pemohon? Bagaimana Ibu pemohon? Apakah bisa diceritakan? Pertama, saya menceritakan dulu awal saya ketemu Pak Arun di warung kopi Rosa pada bulan Februari bulan kemarin, di mana Pak Arun adalah teman saya, maksudnya teman saya. Beliau saat itu mengutarakan niatnya untuk menjual sebidang tanah, dan kebetulan saat itu saya sedang mencari tanah untuk membangun rumah buat saya. Karena selama ini saya masih menumpang dengan orang tua, tetapi pada saat saya akan melakukan proses pembangunan rumah tersebut, datang walimah yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang sudah dibeli melalui istri Pak Harun, teman sekolah saya tersebut di tahun 2020 kemarin. Walimah melarang saya membangun rumah, dan jika saya tetap melakukan, maka beliau akan menuntut saya secara perdata atau pidana. Tentu saya bingung, Pak. Ibu, maksudnya Bu, kenapa saya tidak boleh membangun rumah di atas tanah yang jelas-jelas telah saya beli? Baik, Ibu. Selanjutnya saya ingin tahu apakah Ibu siapa tadi? Bu Elza saat membeli tanah tersebut dan istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut, Ibu? Jadi proses saya membeli tanah tersebut
saat kami bertemu di pengajian di rumah salah satu tetangga kami, memang kesepakatan itu hanya antara kami dan istri Pak Harun saja dan menyerahkan sertifikat jual beli tanah di tangan dia. Tapi saya betul sudah membeli dan mengasih uangnya pada saya serahkan dan mencicil secara lunas. Saya percaya ibu sudah menyerahkan uangnya, tetapi apakah suami teman ibu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli ibu dengan istrinya? Kalau masalah itu saya tidak menanyakan kembali, Bu. Dikarenakan bagi saya sudah membeli dan sertifikat jual beli ada sama saya. Baik ibu, berarti di tangan ibu adalah sertifikat jual beli ya Bu, bukan sertifikat hak milik. Iya. Beda proses pengeluarannya Bu, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Bu. Cuman kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik, sedangkan di tangan Bu Anissa ada sertifikat jual beli saja atau sudah sertifikat hak milik Bu? Saya belum sempat mengurus sertifikat ini, jadinya hanya itu prosesnya kami lakukan di warung kopi di Kota Langsa yang kebetulan ada Pak Camat kami di situ. Terima kasih Bu. Jadi ibu dan ibu, setelah mendengarkan keterangan ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu ibu dan ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatatkan di PDBM, di mana lokasi tanah tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 197 Ayat 1. Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan membuktikan salinan atau rekaman dokumen yang pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertahanan, bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara dan negara harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua proses harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik ibu dan ibu, untuk menyelesaikan persoalan ibu, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu pertemuan kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Bapak Ibu, apakah setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 23 Agustus 2025? Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya hadir di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.